Terus lo sub dong. Ada pilihannya, ada Anthony Erga, ada Carl Gloria, ada Mario Davidson. Siapa yang lo pilih? Yang lo masukin? Abraham, Yuda, Agassi, Agak sih. Kok Alvan. guard satu lagi ya? Karena kalau mereka tandingnya di Indonesia doang, mereka paling jago. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan gitu, nggak ngaruh jadi. Giliran keluar ayam sayur ya. Iya. Rock, lo urus deh Perbasi. Lo bikin program gimana caranya basket Indonesia 5 tahun ke depan kita masuk Piala Dunia. Apa yang lo lakuin? Kirain telepon, Rock mau jadi waketum. Oke, Yar, gue ngerasa saltum deh hari ini. Kenapa tuh? Karena lo dan bintang tamu kita nih Iya. kayak Kayak sporty casual, banget. sporty Yoi. banget gitu. Hari ini abas banget. Apa tuh? Anak basket. Anak basket. Yoi. Oke, coba kenalin dong. Harusnya tuh dia yang opening sih. Gue mau praktekin kayak gini. Biasanya dia begini. Kalau gue tuh selalu nonton YouTube dia kan. Oke. Yo, what's up basketball fans? Biasanya gitu. Wait, coba diganti handphonenya sebelah kanan biar nggak ketutupan kamera. Harusnya dia sih yang begitu harusnya. Gue tuh signature-nya begitu dia. Oh, yo basketball fan. Iya, biasanya baru tuh. Gue ngefans dia sama dia pokoknya. Cie, lo udah jadi membernya belum? Udah, nice. Member pure support. Cool. Yeah. So? Oke, jadi hari ini gue kenalin dikit, Rin. Gue nggak tahu ya, mungkin nanti dia koreksi kali ya. Gue taunya dia ini jurnalis, fotografer, videografer. Cuman yang gue tahu harusnya orang ini orang kaya. Fancy. Yoi, karena dia foto itu sampai ke NBA Amerika. Gue nggak tahu, nanti kita tanya. Terus dia punya YouTube. Yang gue tahu dia menggantungkan hidupnya itu dari member-membernya, katanya. Oh ya? Dia ada membership di YouTube. Nah, makanya gue pas dia bilang gitu, ini orang kayak begini nih harus dipertahankan. Karena orang gila yang mau berkorban untuk basket Indonesia tuh nggak banyak. Agree. Itu. Jadi dia juga bisa menjadi, menurut gue pelatih-pelatih dan official tim basket di Indonesia tuh terbantu banget sama dia. Karena dia tuh ke daerah bisa scouting pemain dari KU kecil, KU apa? kelompok umur. Oh. Terus sampai klub-klub di daerah itu dia rela ngeluangkan waktu. Kayaknya dia biaya sendiri deh, setahu gue ya. Gokil. Beneran kaya nih kayaknya. Kaya atau emang dia Passionate. Oke, Cool. gua kenalin nih, Rocky Padilla. What's up everybody? Thank you. Aku manggilnya Kak. Iya, Koko. Kalau kita biasanya Koroki. Ko. Wah, Rocky lebih mantap sih. Rocky P. Thank you so much sudah diundang ke sini. Yoi. Rocky P, nggak tahu gua. P-nya itu ada yang bilang Prawira, ada yang bilang Pelita Jaya mungkin sekarang. Nah, lu nggak relate. Ini obrolan Nggak nyambung jokesnya. jokes internal basket. Oke. Roaming dikit. Iya. Kok, kayaknya lu nggak perlu ngenalin diri deh. Gue langsung tanya aja. Secinta apa Rocky Padilla sama basket Indonesia? Gue koreksi dulu tapi ya. Oke, boleh. Bagian kayanya ya. Oh iya. Kalau udah kaya kayak gak perlu member sih. Oke. Kalau udah kaya gue palingan udah bener-bener ya gue jalanin gak perlu member. Semuanya gue pasti dengan tulus lah menjalankannya kalau itu. Tapi kalau hari ini masih berusaha Oke. untuk bisa stay sustainable di YouTube dengan ada member. Tapi gue kalau ditanya seberapa cintanya sama basket Indonesia, mungkin susah diungkapkan dengan kata-kata kali ya. Karena memang passion aja sih. Seneng. Ini pun juga gue beruntung karena like once again kepada semua member gue yang selalu juga ngedukung apa yang gue coba lakukan di basket. Tanpa mereka pastinya ini semua nggak bisa berjalan. Orang tua, istri juga support banget semuanya. Pastinya juga pemain-pemain, manajemen tim, owner team, semua juga membantu untuk support channel ini karena memang ya channel ini gue dedikasikan untuk platform juga sih untuk pemain-pemain muda, untuk pemain profesional yang sekarang, pemain yang mungkin udah gak main juga. Jadi semua tuh bisa pakai platform gue untuk ya panggungnya mereka, untuk gue apresiasi mereka, kasih respect pada mereka. Yang pastinya juga mungkin bisa membantu kayak lu bilang tim-tim, scouting. Setuju. Harusnya tim-tim berterima kasih sama lu. Amin, semoga sih. Ya pokoknya sebenarnya channel ini adalah untuk biar bisa bermanfaat lah untuk banyak orang karena
itu adalah legacy yang gue pengen tinggalkan di Indonesia. Misalkan nanti gue udah Legacy. Luar udah nggak biasa. kuat lagi, Iya, masa udah pinggang udah sakit-sakit, udah nggak bisa ngeliput sana sini lagi. Dan ini juga mungkin untuk kenang-kenangannya para pemain, Iya. pelatih semua. Mungkin ntar kalau mereka 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau ngasih lihat anak ya Jejak cucunya. digital ya kok, digitalnya. Iya, udah ada jejak digitalnya, jadi mereka this channel is not for me, this channel menurut gua for everybody, dan semoga bermanfaat lah untuk semuanya sih. Lo lihat dong bajunya. For the Indonesian basketball culture. Gila. Paling jauh scouting sampai mana kok? Saya mungkin satu-satunya content creator basket yang udah ngeliput dari Papua sampai Banda Aceh. Luar biasa. Duit sendiri kah? Papua yes, Banda Aceh hokinya ada yang support. Wow. Ke Papua biaya semua sendiri. Gimana sih kok lo nggak kaya tapi lo bisa ngelakuin itu, maksud gua? Maksud berkorban itu kah lo buat basket Indonesia? Biaya pastinya kita pikirkan lah, nggak mungkin nggak lah. Iya. Dari pesawat, dari hotel, Ya. even mungkin orang nggak mikir biaya taksi, biaya tol tuh Iya, iya, iya. lama-lama tuh bisa pile up gitu, Iya. bisa mahal. Tapi kan kita makanya udah budgeting ya, 1 bulan pergi ke sini nih udah gitu loh. Kalau emang pakai biaya sendiri semuanya, jadi harus pintar-pintar budgeting. Ya. Puji Tuhan juga gue punya tabungan, Iya. jadi ya ada sacrifices-nya. Kadang-kadang orang mungkin nggak tahu ceritanya kalau gue juga pakai tabungan sendiri gitu loh, yang gue tabung dari gue masih SD gitu. Jadi tapi kan ini semua ya gue lakukan karena emang gue suka banget dan juga gue cinta banget dan juga pengen membantu banyak orang juga yang mungkin nggak dapet exposure ataupun ya kadang-kadang juga game-nya seru gitu. Gue nggak mau miss juga, gue nggak mau FOMO gitu. Jadi yes, kita harus pintar-pintar budgeting sih sebenarnya sih. Gitu aja sih. So far daerah mana kok yang paling anak-anaknya tuh banyak yang bertalenta gitu? Kalau yang paling banyak bertalenta, gue suka banget Surabaya sih. Surabaya. Surabaya love it. Jawa Timur itu nggak pernah habis sama talenta basket, tapi kita juga nggak bohong lah di Medan, Bali? di Bali. Tapi kok Bali susah yang liput ya, karena mungkin jadi Distraction ya? distraction, karena maunya mungkin cari tempat kopi atau liburan gitu kan, malah mau healing gitu. Tapi Bali gila sih, Bali itu banyak banget yang campuran juga, daerah Iya, iya. campuran di sana. Jawa Barat juga banyak yang bagus. Jadi Jabar. sebenarnya sih banyak banget sih, banyak banget. Tapi emang kadang-kadang kita harus cari pelan-pelan aja sih. Makanya tuh gue paling seneng kalau ada acara kayak Kejurnas, kejuaraan nasional tuh biasanya ngumpul jadi satu tempat tuh. Oh, Jadi enak ya. lebih enak ngeliputnya dan juga cari talentnya sih. Oke, nah kok kalau misalnya basket itu kan selain talent juga perlu dari postur tubuhnya kan juga harus Size matter. iya gitu. Nah itu kan sedangkan Indonesia kan kecil-kecil ya. Makin kecil sih. Makin muda makin kecil sekarang ini. Oh, menurun ya trennya kok? Loh Yes. gizinya kurang dong. Stunting. Gue kadang ngeliat pemain-pemain yang main di SMA dan SMP jarang ngeliat yang kayak wow, Ya, tinggi ya. banget. Gitu. Ada lah 1, 2, 3 pasti ada lah. Tapi generasi yang sekarang banyak yang 2 meter kok yang di BL terakhir kemarin. Ada pasti ada. Indonesia doang. Maksudnya peranakan atau Enggak lokal. lokal? Enggak, tapi yang KU18 yang luar biasa timnya mengalahkan Filipina Iya, kemarin iya. nih di Asian School Game. Gak ada yang 2 meter lebih tuh gak ada. Ya. Bahkan tuh kayak 190 nanggung gitu loh. 190 nanggung tapi ya mereka talented karena mereka bisa ngalahin Filipina. Lalu juga kemarin juara 2 juga. Apa ya namanya kemarin tuh di pokoknya sampai lolos ke FIBA Asia. Iya, iya, Mereka tahu. pokoknya udah. Menurut Iya. gue tuh generasi yang cukup menjanjikan lah. Ya. Grupnya Terrell, grupnya Clifton, lalu Yeah. juga Justin Patrick. Jadi harus terus dikembangin sih grup itu sih. Kok gue balik lagi ya. Kan lo tuh content creator basket. Sebenarnya seberapa berat sih kok? Jadi content creator basket di Indonesia dengan tadi lo dana sendiri. Pasti lo kayak gue harus berhenti nih. Gue nggak bisa nih. Maksudnya kan lo harus hidup biayain keluarga, dan ya gimana? Ini kan lo spending, bleeding kan? Masih bleeding nggak? Atau seberapa berat? Untungnya sih udah nggak bleeding sekarang ini. Oke. Tapi beratnya ya kalau gue bisa kasih tahu dengan penjelasan gini aja sih. Setiap pagi gue buka Discord.
gue akan cek membernya berapa di situ. Tiap pagi tuh. Tiap pagi gue pasti cek apakah naik atau turun, karena ya channel Rocky Padilla ini sangat bergantung dengan jumlah membershipnya, karena kalau ya kita buka-bukaan aja lah YouTube AdSense-nya berapa sih gitu Ya. kan. Iya. Ya, gue mulai sadar dengan itu. Iya, kan udah mulai sadar kan. Iya. Dan juga basket views-nya berapa sih Iya. gitu kan. Kalau kita ngomongin sepak bola, wow itu udah Ya. olahraga yang bisa menentukan pilihan politik gitu kan. Ya, Saking setuju. segitu fanatiknya dan juga segitu banyak fansnya gitu. Kalau basket tuh cuma jumlah kecil. Mungkin olahraga nomor 5 pun belum tentu kayak di Indonesia sekarang ini. Maybe tipis-tipis 5 atau 6 sih. Ya. Jadi struggling banget untuk bisa survive. Dan juga ya untungnya sih si YouTube ini membuat program membership ini sih. Dan jadi gue bisa kasih member gue sebuah server ya, sebutannya apa ya, sebuah Chat. wadah. wadah lah Iya. di Discord ini Iya. untuk kita jadi komunitas. Dan Iya. gue juga shock sebenarnya, member gue bisa sebanyak itu. Berapa kok sekarang member lu? Sekarang ini sekitar 900-an. 900. Dan itu ada beberapa tier kan. Iya. Jadi gue pun juga shock banget sih. Gue nggak nyangka segitu banyak orang mau support gitu loh. Pertama kan kita takut lah di Iya. Indonesia kan, kalau udah suruh langganan, suruh bayar, biasanya kan Iya. kabur semua Iya. gitu kan. Tapi ya gue salah satu yang blessed dan Iya. juga beruntung lah, banyak orang yang ternyata memang pengen support gue untuk bisa terus meliput basket Indonesia sih. Jadi gue happy banget. Iya. Dan gue sebisa mungkin juga give back sih kepada member gue. Dibedain gak sih kok kayak member tuh dapat konten apa aja gitu? Ini juga tricky-nya. Karena kan gue sebenarnya pengen kan bagi kayak member, gue pengen lebih bagusin lah gitu. Tapi Lebih eksklusif. iya, tapi kan ya hashtagnya kan for the For the Indonesian Indonesian basketball Basketball. culture Balik kan. lagi. Balik lagi ke Hatinya nggak bisa bohong. iya, balik lagi ke sini Iya, lagi gitu. iya. Kayak apakah gue mau gitu kan Iya. membatasi exposure pemain ini, menurut gue nggak fair gitu. Jadi Paling di timingnya aja kok yang member duluan gitu ya. iya, biasanya mungkin member duluan gitu. Ataupun ya ada beberapa vlog yang gue buat khusus lah. Mungkin yang member 40 menit, yang biasa cuma 10 menit gitu. Iya, iya. Jadi ya itu tricky-nya juga sih. Karena gue gak mau menyakitkan orang yang mungkin gak member, mereka tapi Iya. pengen nonton juga gitu kan. Jadi itu adalah juga satu hal yang gue selalu pikirkan. Tapi untuk para member, itu yang menurut gue keuntungannya yang paling besar adalah mereka bisa masuk Discord. Oke. Masuk ke Discord server kita, karena itu gue 900 orang tadi ya. iya nggak 900 semua masuk sih, ada yang cuma support aja di YouTube gitu. Di member berapa lo akan berhenti nge-YouTube kok? Pas lo bangun pagi nih, pas lo lihat, anjir member gue udah tinggal segini, gue nggak bisa sustain. Gue pengen tahu. 500. Hah? Kalau 500 YouTube lo tutup? Tutup. Tutup terus ngapain kok? Mau ngapain? Berarti nggak secinta itu dong lo sama basket Indonesia. Kadang-kadang kita masih realistis. Harus realistis. Berarti 500 channel lo tutup. Karena menurut gue kalau udah di bawah 500 itu udah susah untuk gue bisa sustain hidup. Oke. Dan juga berarti yang mau support udah turun. Make sense. Yang support channel ini berarti udah makin lama makin turun, dan mungkin mereka udah nggak tertarik gitu. Jadi Kok apakah hidup lo cuma berasal dari member ini? Maksudnya hari-hari ya maksudnya? semuanya, Oh ya? semuanya. Wow. Hidup gue semua berasal dari situ. Gue jujur merinding. Karena memang nggak ada kerjaan lain. This is Yeah. my one and only job. End goals-nya apa? Susah nih kayak Susah. pertanyaannya. End goals-nya adalah, sebenarnya end goals-nya bukan buat gue sih. Ya. Tapi waktu itu mimpi pertama gue itu terjadi. Yaitu ingin membantu seorang anak bisa masuk ke NCAA. Gue nggak nyebutin siapa anaknya, ada beberapa udah masuk di NCAA. Boleh disebut gak sih? Karena gue nggak tahu sebenarnya iya atau enggak. Karena Oke, gue yang Expose. bilang nih. Kalau gua boleh bilang kayak Derek Michael mungkin lu yang expose pertama kali dari PPOP sama Derek sama siapa Dede. Iya. And then gue tahu Yesaya Ari gitu dari lu kok. Yuda. Tapi gue nggak mau ambil kredit itu. Gitu. Iya, tapi ini kan dari Iya. gua, ini gua. Yuda Ari gitu gua taunya dari lu. Terus sekarang kayak si siapa ya? Yang kecil-kecil nih, Efrael. Efrael, LeBron, ada yang LeBron? LeBron. LeBron.
wah ini orang gila, Rin. NCAA apa sih? College Ada. basketball di Amerika. College basketball Indonesia itu sulit banget. Itu termasuk yang elite Itu club 1%, gitu. mungkin 1% di dunia Itu itu harus bisa punya kesana. size, punya bakat, punya hoki mungkin. Ya, oke. Soalnya itu mungkin cuma ada berapa ya kampus banyak sih di Amerika, tapi Iya. ya mau masuk ke sana mungkin dari benua Eropa, dari benua Iya. Asia gitu. Nggak semua bisa tembus sih. Gue tuh pernah ngobrol kok sama beberapa manajemen tim. Sebenarnya mereka tuh mantau YouTube lo kok. Tapi yang gue rasain, ini dari sisi gue ya kok, gue nggak inilah. Kok si Rocky Padilla ini kurang mendapatkan apresiasi Rin, dari klub atau dari liga sekalipun. Di bayangan gue tuh harusnya dia ini udah officialnya IBL Asik. atau seenggaknya media partner IBL tuh udah Rocky Padilla tuh, karena orang mau nyari highlight pertandingan tuh ke YouTube dia, nggak ada lagi. Lebih proper dan lebih oke daripada lo YouTube official liga tertinggi kita. Gue berani bilang gitu. Oh jadi yang highlight di YouTube itu tuh benar-benar Koroki juga yang nge-shoot. Sendirian. Nge-shoot, edit, upload. Oh ya? Lo bayangin pertandingan sampai jam 10 malam, dia balik ke rumah, langsung ngedit, Ngedit. jam 1 malam di-upload sama dia. Luar biasa. Ini orang sakit. Itu waktu single ya. Pas belum punya istri. Aku juga lihat ini nih di Instagram. Oke. Apa tuh? Wait. Tapi gue ya. mau lanjutin ngomongnya Tia. Oh ya boleh, end goals dulu. Enggak, yang tadi ngomongin tentang apresiasi. Iya. Mungkin dulu awal-awal YouTube, mungkin zaman-zamannya sebelum COVID ya. Mungkin sebelum Iya. COVID tuh kan channel gue lagi hitsnya banget. Waktu itu ada Marcel Bonfil. Ya, Bonfil. Ada ya zaman-zaman Noval kan? Dia sama Noval, Dede. Ya, Dede, Derek Michael. Ananta Dandi, Ya. Michael James, mungkin juga baru Yuda, itu benar-benar yang nonton channelnya banyak banget gitu. Ya. Sebelum COVID itu gue merasa channel itu wah ini udah pasti meledak lah nih kayak channel karena benar lagi up banget gitu. Dan itu gue mungkin juga di situ mencari kayak Apresiasi. wah apresiasi, validasi, gue Ya. mencari itu semua. Kenapa ya orang kok nggak mau mengakui gitu? Iya. Tapi setelah COVID, setelah ini semua itu nggak perlu sih. Ya. Karena menurut gue kita nggak perlu cari respect, kita nggak perlu cari validasi, nggak perlu cari ini itu. Menurut gue kita jalanin aja apa yang kita suka. Kalau emang goalnya adalah untuk pengen ngasih platform kepada pemain-pemain ini, nggak perlu sih. Ya. Dan karena itu lebih enak malah jalan ini kayak enak banget Ya. karena gue nggak perlu cari apa-apa. Ya karena respect is earned. Ya. Kalau emang lu doing a good job, people will respect you. Setuju. Setuju sih. Makanya gue selalu support kayak member. Terus kaos-kaos ini gue punya semua, Rin. Jujur gue punya semua. Thank Oh ini you. merchandise sendiri Merchandise. kan? Sendiri. Oh nice. Atas bawah. Ya. Karena gue pikir ya support kecil dari gue apa sih buat Koroki. Karena biar dia tetap ngonten. Karena gue harus berterima kasih sama dia. Thank you. Gue juga thank you banget kalau Itu. lo selalu juga support jadi member sih. Ya, pokoknya gue udah bodo amat deh pokoknya. Ada ini yang gue beli deh. Padahal jarang gue pakai. Karena gue jarang pakai kaos maksudnya. Tapi ya Appreciate that. salah satu. Yap. Lo mau nampilin apa? Ini Apa tuh? di Instagramnya tuh dipin Oh, kan iya. kok gitu. Nah aku kan orang awam ya, jadi Ini kayak pemain NBA nih by the ini way. pemain NBA kan, berarti kan ini di US ya kok. Nah ceritain dikit dong kok kayak waktu ke US tuh gimana. Terus ini tuh kayak Dia kok sering bisa by the way. Dia nih, wawancara kayak orang gini. ini tiba-tiba tuh udah di US, di Jakarta US itu tuh udah kayak ke Bandung doang gue. Serius gue. Kalah ya. Makanya gue bilang ini orang kaya deh harusnya. Ya, gue beruntung lah punya orang tua yang bisa memberikan fasilitas inilah, memberikan fasilitas untuk ke Amerika dan juga ngeliput NBA. Ya. Tapi sekarang udah berkurang kok, udah berkurang karena lebih baik di Indonesia karena memang the main goal is not untuk ngeliput NBA sih, tetap Ini Indonesian Basketball Culture. Sekarang ini waktu itu mungkin memang juga pas kebetulan misalkan bokap ngajak gitu, mau nggak nonton apa Oh ngeliput dikit dong All-Star. kok, bokap lo tuh apa sih kok maksudnya kok bisa punya akses ke pertandingan kayak NBA, Olimpiade. Dia nih rajin gitu, Olimpiade nonton. Jadi bokap gue itu dulunya jualan komputer. Jualan komputer, dia pebisnis komputer. Terus? Jadi ya beruntung lah bisnisnya lancar semua. Oh, pengusaha. Jadi dia pengusaha, dia save money. Dia banyak nabung. Dia tahu hobinya apa. Hobinya dia Formula One.
tapi anaknya suka basket, jadi suka basket. Akhirnya belajar basket. Tapi dia memang sport enthusiast. Oh, Lebih ke olahraga. itu sih. Jadi Oke. banyak orang yang mikir dia jurnalis, fotografer, he's not. Dia itu cuma hobi foto. Tapi kok lo bisa punya akses kayak ke NBA sampai conference segala macam? Jadi akses itu kita dapatkan tahun 97, if I'm not wrong, 97, 98. Gue lupa sih Harlem Globetrotters itu datang ke Jakarta kapan ya? Si kecil tuh gue. Iya. Nah, jadi cerita gini. Jadi rest in peace almarhum Eko Widodo. Oh ya, Dulu Mas koran bola ya? Koran bola, yes. Ya. Jadi kita waktu itu di Plaza Senayan ada acara tim dari Amerika gitu, tim tapi entertainment gitu, namanya Harlem Globetrotters, datang ke Jakarta. Nah, pas di acara meet and greet-nya itu kita ketemu dengan Mas Eko Widodo. Ya. Kita ngobrol, kita tukeran kontak. Waktu itu Mas Eko Widodo itu rajin juga ngeliput NBA. Dia ngeliput final Utah lawan Chicago Bulls dulu. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol, ini gimana ya? Aku bisa dapat aksesnya gitu-gitu. Gitu. Akhirnya kerjasama bola dan bokap gue. Mereka kerjasama, bokap gue jadi kontributor di koran bola. Nah, waktu itu mulai dari situlah akses untuk ke NBA. Karena Mas Eko Widodo yang membantu untuk kita kenalan dengan orang NBA China. Gitu. Sampai sekarang lo bisa tuh ada akses ke NBA berarti? Ada. Tapi sekarang ini gue kena omel NBA udah 2 kali 3 kali. Kenapa tuh? Gara-gara gue suka selfie pemain. Jadi Oh, itu nggak boleh? ketahuan. Iya, jadi sebenarnya nggak boleh. Jadi minta tangan sama minta foto pemain itu nggak boleh. Banyak Karena yang nggak kalian tahu jurnalis, gitu. bukan Karena kita fans, gitu? media. Ah. Nah, tapi kadang-kadang kan ya Ya, kapan tanggung lagi gitu nggak kan, sih? ya Iya. udah di situ gitu tanggung gitu, dan pemainnya mau lagi gitu kan, jadi ya udah jadi sekarang lebih hati-hati dan mereka lebih memantau gue karena apalagi gue mereka Udah tahu, ditandain lah ya. iya mereka udah apalagi Nih, mereka, nih anak tandain nih. iya, apalagi mereka tahu gue juga content creator kan, Iya, iya. nah sebenarnya pas media dan pasnya content creator tuh beda. Oh. Gitu. Sebenarnya kalau content creator boleh minta foto, Beda akses. beda akses tapi itu nggak di approve sama NBA Asia. Yang approve itu kalau content creator NBA-nya yang di Amerika, New York. Oh. Jadi waktu itu gue mempertanyakan kenapa gue nggak boleh kayak Jesser gitu atau kayak Christian London gitu kan. Ternyata memang itu beda. Dijelasin semua sama mereka, tapi ya it's fine. Partnershipnya masih oke. Tapi make sense kan? Make sense. Cuma emang guanya aja yang bandel. Ya. Oke deh. Oke. Balik ke tadi kan lo secinta itu sama basket Indonesia. Kita masuk ke Perbasi. Waduh, oke. Ini kan basket Indonesia itu kan berarti under Perbasi, Rin. Jadi Persatuan Bola Basket Indonesia tuh undernya Perbasi. Kayak PPSI gitu. PSSI Oh, bola. PSSI. Nah, basket Perbasi. Oke. Gua mau berandai-andai aja langsung. Seandainya, ini kan lagi kisruh juga. Bukan kisruh sih, lagi transisi. Anggaplah Rocky Padilla jadi ketua Perbasi. Ini kita ngayal aja kok. Apa sih yang akan lo lakuin untuk memajukan basket Indonesia? Gue mau nanya itu deh. Ini ngayal aja nih. Oke, kan yang balikin formulir 51 kan. Calon ketumnya. Ya. Anggaplah Tuhan menghendaki, ngayal aja. Rocky aja deh ketua Perbasi. Apa kok? Langkah real yang mau lo lakuin, gue pengen denger lo sebagai kayak politisi, boleh deh lo mau ngomong apa? Gue pengen denger deh. Langkah real ya, menurut gue. Buat majuin basket Indonesia ya. First of all, rest in peace juga untuk Susu. Yeah. I think Susu did an amazing job. Gua selalu cerita. Wait, Susu itu ketua Perbasi kemarin, Rin. Iya. Jadi buat teman-teman juga mungkin pada nggak tahu, barusan bulan lalu Iya, meninggal. Jadi ketua Perbasi kita baru meninggal dunia. Sekarang masih PLT. Lu ngomong gitu, gue inget sih langsung sih. Kan gue ngelayat Susu ya. Iya. Ngelayat Susu sempat ngobrol, bilang sama dia thank you semuanya dia Iya. bantu. Malamnya disamperin. Serius lo? Di mimpi. Oh, Terus semua pada bilang kayak tandanya tuh kayak Rocky tuh kayak. Rocky P. Asik, tandanya. P-nya Perbasi. Pasti. Makanya kayak tanda-tanda rock katanya orang-orang pada gue cerita sama Iya. banyak orang. Iya. Gitu. Tapi gue selalu bilang sama Susu salut. Jadi gue kemarin habis dari Piala Dunia kan sama Susu tuh satu Iya. pesawat dari World Cup. Filipina World Cup main itu pas habis final. Gue bilang sama Susu, gila. Susu udah umur 69, 68. Masih aktif ya? Masih Susu bisa kuat terbang sana sini gitu. Ngurusin basket doang. Ngurusin basket doang gitu. Gue bener kasih dia his flowers. Gue kasih dia flowersnya dia di pesawat itu. Gue bilang kayak, gue salut sih, angkat tangan gitu. Maksud gue kayak bener hebat banget gitu.
Dan gue cukup yakin dengan satu orang ini yang membalikkan formulir, I think basket Indonesia akan ada di tangan yang Enggak, gua nggak mau itu. Gua maunya kan harus Nggak dari boleh situ dulu. dioceh nih. Oke, Harus dari iya, situ iya, dulu. gua paham. Kita kan dia kan nih, calon tunggal beliau. Dia calon tunggal. Ya gua respect lah. ya, dan gue juga kenal sama beliau udah Iya. cukup lama, udah mungkin kenal sama beliau sekitar 10 tahun Iya. kan. Sekarang Ya udah deh. 8 tahunan lah. Ya udah, gua balik deh pertanyaannya. Anggaplah beliau yang jadi ketua Perbasi. Dia panggil, dia telepon Rocky. Rock, lo urus deh Perbasi, lo bikin program gimana caranya basket Indonesia 5 tahun ke depan kita masuk Piala Dunia. Apa yang lo lakuin? Kirain telepon Rock mau jadi waketum. Boleh juga. Ya udah, apa deh? Real. Yang paling real sih pastinya grassroots lah. Grassroots. Itu udah oke. paling Grassroots nih artinya kompetisi di bawah-bawah ini. yes, kompetisi di bawah-bawah itu, dan juga kita harus kasih perhatian lebih ke anak-anak yang dari umur, menurut gue dari 14 tahun sampai lebih muda sih. Dikasih panggung apa dikasih apa maksudnya? Dikasih panggung, dikasih sarana, fasilitas, dikasih education. Karena mungkin juga banyak orang tua yang nggak tahu, kayak mungkin banyak orang tua nggak tahu kalau ke NCAA itu susah gitu loh. Ya. Semua gue sering banget dapat pertanyaan, gimana sih caranya dapat scholarship divisi 1 NCAA atau divisi 3 pokoknya that's a very general question yang gue selalu dapatkan. Dan itu mungkin ya harus informasi yang kita kasih passing ke orang tua, nggak hanya kepada pemain-pemain mudanya aja, tapi orang tuanya pun juga harus kita informasiin bahwa ini loh Edukasi. step-stepnya loh kalau mau jago gitu loh. Karena kalau kebanyakan di KU itu kok ya, biasanya ada parents yang punya duit, Iya. anaknya nggak main, marah ke pelatih, Iya. anaknya berhenti basket biasanya. Nah, itu kan Padahal potensi anak itu belum selesai, lo sabar dulu harusnya. ya Maunya instan aja. itu yang makanya harus kita informasikan sih ke orang tua bahwa ya basket itu proses semua Iya, gitu iya. loh, nggak bisa lo instan gitu semuanya pakai sisi financial gitu, nggak bisa sih. Tapi kalau gue sih mungkin kalau emang bisa membantu calon ketua Perbasi yang baru nanti ya mungkin itu sih kita harus pilih kayak mungkin 50 talent terbaik dari umur 14 tahun ke bawah. Jangka panjang itu berarti. Jangka panjang. Ya, nggak bisa Nggak instan. bisa nggak. Karena di Filipina dimanapun itu semua mungkin prosesnya 6-10 tahun sih. Oke. Jadi mereka harus bareng terus dari kecil sih. Mereka biar kenal aja satu sama yang lain, harus kenal aja. Jadi pas nanti mereka masuk ke timnas senior itu chemistry-nya udah ada. Jadi harus dari kecil itu dikumpulin. Mungkin Dikirim ke luar negeri mungkin? boleh, tapi mungkin kita tahu sekolah susah kan. Sekolah itu susah diganggu. Jadi mungkin try out, tanding. Oke. Karena kalau latihan pun menurut gue kalau cuma 6 bulan 1 tahun itu nggak akan berguna banyak banget lah. Mungkin ada impact-nya pasti ada. Tapi menurut gue harus di atas 3-4 tahun di luar negeri baru mentalnya kebentuk. Sebenarnya main basket itu skill sama mental. Tapi kan udah dilakuin kok. Indonesian Patriot yang muda-muda. Menurut gua, ini gua as a netizen ya. Nggak konsisten deh menurut gue. Jadi konsistensinya aja. Yes, konsistensinya dan keseriusan programnya sih. Apalagi- Indonesia Patriots tahan berapa lama sih waktu itu? 2 Ya, tahun. 1 tahun 2 Iya, tahun. Itu doang kan. Tapi Kayak itu gitu kenapa sih kok yang bikin gak konsisten gitu? Pendanaan gua. pendanaan. Pasti. Funding lagi. Fundingnya berarti ujung-ujungnya fundingnya mahal sih, nggak murah sih. UUD. Oh yes. Ujung-ujungnya duit. Jadi menurut gue program itu tuh harus dari mereka 14 tahun dari SMP sama SMA sih. Jadi kayak mungkin jangka panjang dikasih pelatih skills development coach yang bener, dibentuk mentalnya dan juga mindsetnya sih. Pelatih yang benar tuh apa kok maksudnya? Lokal apa dari luar? Both. Oh. Both. Kita bisa lihat di final IBL main pelatihnya dua-duanya lokal yang masuk final. Ya. Kan kalau pelatih skills development bisa Amerika nggak apa-apa. Ya. Head coach-nya lokal. Lokal. Jadi di mix aja sih. I think banyak pelatih Indonesia juga yang bagus kok kualitasnya. Oke. Jadi kita nggak harus melulu dari Amerika, dari Eropa, enggak sih. Cuma ya itu mungkin tandingnya keluar gitu loh. Berarti pada dasarnya grassroots tadi. Yes, Poin kan? pertama. Yes, karena kalau mereka tandingnya di Indonesia doang, mereka paling jago. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan gitu, nggak ngaruh jadi. Giliran keluar ayam sayur ya. Iya, makanya jadi mereka harus kasih reality check. Harus kasih reality check bahwa ya lu nggak sejago ini sebenarnya gitu loh. Iya, Ya lu iya. kok di Indonesia jago, tapi kalau Iya. di luar lu
Iya. gitu. Jadi dari step kecil sih. Iya. Lo jago di Sumatera ke Jawa ada yang lebih jago. Iya. Jago di Jawa, lo main ke Filipina, lo kicap gitu ya. Iya, tapi kan lo harus kalau bisa bawa ke Amerika lawannya yang bener Iya, iya. yang pemain top gitu loh, high school top gitu. Jangan yang high schoolnya yang ece-ece kecil gitu ya enggak. Menurut gua tetap harus yang lu kok perlu kasih di bantai 80 poin biar wake up gitu loh, anaknya juga gitu loh. Biar mentalnya kebentuk. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan Kak Tiar nih, Korok ini bisa mendapatkan talent-talent yang bagus-bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih kok ditanya, Koroknya boleh dong pilih 12 pemain. Oh, jadi gini. Oh, salah ya gue? Kita berandai-andai. Oh ya, berandai-andai. Kalau Rocky, tadi kan kita berandai-andainya dia jadi ketua perbasi. Ya. Ternyata Pak Ketua Perbasi nunjuk dia. Rok, lo jadi pelatih timnas deh buat November. Coba lo panggil deh pemain-pemain tuh yang sekarang ada di liga kok. Untung udah gue siapin. Anjir. So, aku mau bikin kontennya. Oh, jadi nggak boleh jawab nih? Boleh, Oh, gue jawab. Gua maunya 12 lokal kok. Gua nggak mau ada. Derek gimana? Oh iya, Derek oke lokal. Leicester? Oh, nanti kan ada 15 Oke. rosternya. 12 dong. Ya gua Yang mau 12 berangkat. lokal deh. 12 lokal. Kalau 12 Iya. lokal berat sih karena oke, kita mulai dari Atau komposisinya dulu deh Ya, kalau kom- dari Koroki. kalau menurut gue 12 terbaik ya. Kalau dari guard Abraham Damar Grahita, semoga akan dipanggil kali ini. Semoga udah tidak ada problem Tidak, lagi. Juda Saputra, Agassi Gontara, Ya, kemarin satu lagi siapa ya? Gue lupa ya. Abraham Wenas. Consideration harus. Tapi kok lu nggak lo masukin? Kan baru consideration, Kan berarti nggak consideration. masuk. Consideration. Oke. Avan Seputra. Afan menarik tuh, cuman nanti deh. Mungkin kita banyak yang kemarin bilang bahwa oh ya Avan udah di Amerika tapi mungkin performance-nya nggak sesuai. beban. Ya dia juga mengakui kok ada pressure-nya. Tapi harus ingat lagi Avan udah nggak tanding basket 6 bulan. Mungkin 1 tahun kali nggak Nggak di tanding. kompetisi ya? Nggak di kompetisi. Jadi lo harus tahu lagi, dia harus adjust lagi karena peraturannya berbeda, dia main di Amerika, Iya. mungkin juga lawan-lawannya berbeda, bolanya berbeda, that pressure juga gitu. Iya. Tapi defensively, it was good, Oke. I think. Jadi dia, Sama footworknya kok. iya footwork juga Lompatnya improve tinggi banget. banget. Iya makanya, jadi jangan dilihat lah dari satu sisi dia nembaknya nggak masuk karena kalau dari nembak itu ya kadang it's your night, kadang nggak your Iya. night lah gitu lah. Julian harus. Karena Julian Kalias? Yes, Wow, karena Julian receiver. Oke, ulang biar nggak ini. Abraham, Yuda, Agassi, Agassi. Kok Alvan? gue lupa guard satu lagi ya? Kemarin gue ada guard satu lagi. Tapi bukan Alvan, Julian baru 5. Vincent Vincent Kosasi, Pelita Jaya 6. 6. Caleb 7. Caleb. Ini masih lokal semua nih? Lokal, gua maunya Masih, lokal. Oke. Masih lokal semua ya? Caleb. Ya kalau lu mau lokal semua Abraham Wenas masuk sih. Abraham Wenas. Oke. Shooter mungkin. Pras gak? Pras udah nggak lo masukin? Wah. Sorry Pras ya. I love you bro. But... Seniornya siapa? Caleb. Oh doang? Arigi, gue lupa Arigi. Oke, Arigi. Widi? Nope. Ya saya? Nope. Siapa Wow. ya? Kok gue lupa, gue ngeblank kalau kayak gini ya. Udah berapa tuh? 7. 7 masih? Baru 7. Harusnya kan ada Derek 8. Waro 9. Wah, tuh lokal. Oke, lokal. Wah, FIBA. lokal, Ya, ya, FIBA oke, oke. lokal, Setuju. 9. Juan Lauren, Nope. power forward lu nggak ada kok. Caleb doang. Caleb Caleb power doang. forward. Small forwards. Ada Derek main 40 menit. Ada Derek main 40 menit, gak usah diganti Derek. Oh, Julian di 4 berarti mainnya. Julian bisa di 4, bisa di 5. Ada Vincent. Oke, 3 lagi deh. Sebenarnya sih Leicester 1 kan, gak mungkin enggak kan. Karena kan Iya. ada 1 naturalisasi Oke. kan. Jadi Leicester udah pasti take 1 spot. 2 lagi. Gue sebenarnya pengen banget coba Calvin Chrysler. Kelvin Borneo. Yes, cuma kayaknya momennya kurang tepat. Karena ini kan momennya Indonesia harus bisa mengalahkan Thailand dengan margin 20 poin. Yeah. Untuk bisa lolos ke FIBA Asia. Kalau mereka nggak menang 20 poin, itu udah susah. Kok satu lagi? Satu lagi. Sesusah itu jadi pelatih timnas. Susah. Gue yakin Coach Milos palanya juga sakit sih. Coba lo ingat-ingat dulu, ada tim, ada Prawira, mungkin ada Reza Guntara. Pandu. Reza Guntara. Pandu. Sama Pandu, lo pilih Pandu? For right now, Pandu. Wow. Nice.
Kita ngomongin tentang performance-nya Reza ya. Reza defensive player of the year without a doubt. Tapi gue melihat kemarin di All Indonesian itu defensively he was good, tapi offensively gak lihat sama sekali sih gue. Ya. Padahal di BCL dia 3 poinnya mantap banget. gila. Jadi gue nggak tahu ada touch di mana yang hilang untuk si Reza ini, tapi for right now boleh istirahat dulu lah. Oke. Nah, udah kan? Good. Mungkin kita masuk. Udah Kenapa? mau Rin, lewat tuh. Kenapa gua pakai baju ini? Satria Muda. Satria Muda. Gua mau bahas satu kok. Arki Dikanya Wisnu, The Dog. Gua termasuk orang yang kaget. Beberapa teman juga kaget. Semua kaget kayaknya. Semua orang kaget. Menurut gua dia nggak cuma legend di Satria Muda, tapi dia legend di Indonesia. Dia bawa kultur basket itu 2011, gue ingat banget. Ya. Pertama kali datang, gue nonton dari TV, gue masih kuliah tuh. Ini orang siapa, gue bilang. Dan dia nggak lanjut sama SM, padahal Arki tuh SM banget. Ngayal lagi. Dia kemana? Nah, gue mau ngajak dia ngayal lagi. Seandainya lo diminta Arki kasih pendapat, semua tim gue anggap kemampuan finansialnya rata. Rock, tim mana yang paling cocok buat gue? Kalau dia nggak pensiun ya? Oke, lo yang tentuin. Menurut lo, jangan lo jawab karena misalnya Prawira, karena atau Borneo enggak. Ya, gue mau minta alasan. Ya, Kenapa 2 itu? kan gosipnya itu. Gosipnya apa? Tapi yang menurut lo, Arki kalau di sana paling berguna. Semua finansial rata ya? Rans. What? Rans. Rans? Paling masuk akal. Kenapa? Karena mereka butuh sosok leader. Kayak gitu kemarin mereka udah ngalahin Prawira kan. Kita mikir dia masuk 4 besar dong. Main habis ngalahin Prawira di All Indonesian. Ternyata mereka terlalu happy. I think they were too happy and they were satisfied banget lah ngalahin Prawira. Akhirnya mereka lupa lawan Raja Wali. Nggak lolos. Nggak lolos, kalah kan akhirnya. I think kalau punya seorang Arki di locker room bisa Close the game. close the game dan juga bisa ingetin mereka kayak guys, untuk kita masuk ke Final Four kita tetap harus ngalahin tim ini nih, nggak boleh enggak gitu loh. Jadi I think that veteran presence cocok banget sih kalau bisa ada di Rans sih, karena Devon, Arki, 2 pemain yang menurut gue punya caliber tinggi banget dan bisa kita semua pengen lihat 4 besarnya beda lah next season. Kita nggak mau 4 besarnya Prawira, SM, Dewa, Pelita Jaya langsung terus gitu loh. Jadi kita butuh satu penyusup gitu loh. Jadi menurut gue kalau Rans bisa land Arki, gue bilang sih all out aja sih. Just all out. Arki minta berapa, just give it to him. Kalau emang dia mau. Mungkin Rans sudah ngontek juga kali Pak Norman. Maybe, I don't know. I don't know. Oke. Lo mau disordet? Disorder. Ya, Oke. Monggo. Oke, ini jadi pertama kali nih kok kita adain this or that. Oke. So rulesnya ya fire questions aja Iya. ya. Jadi kayak harus cepet gitu. Cuma 3 pertanyaan kok. Oh, banyak. cepet lah itu. Tapi kontekstualnya Apa tuh? mesti putin konteks atau Ya, enggak? masukin aja. Ya lu berarti yang tahu. Gue lupa. Oke. Gue buka dulu kok pertanyaannya. Oke. Untuk jadi content creator basket, Indonesia atau Amerika? Indonesia. Definitely. Pakai pemain asing atau tanpa pemain asing? Pakai pemain asing. All the way. All the way. Weh. Home away atau series? Home and away. Walaupun agak mahal budgetnya. Coba jelasin dikit. Oke. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Karena di Amerika udah banyak lah content creator dan juga buat apa gitu gue. I mean like, Oh, kalau gue buat lebih berguna di sini ya. lebih berguna di sini sih, di sana. Oke, gue cerita sedikit boleh lah. Boleh, Maaf nggak ya. apa-apa. Oke, Aman. oke. Gue masih sempat cerita juga sama istri gue kayak, mungkin dulu gue sering nolak kali ya diajakin podcast ya. Dulu mungkin ada beberapa podcast undang gue kayak. Wow, berarti kita Mulai beruntung. tersanjung. Jadi gue sempet lihat lihat dulu tuh, kayaknya kurang gitu kan. Oke, terus gue waktu itu kan sempat tinggal di Seattle kayak ya setengah tahunan lah gitu, ketemu sama Jamal Crawford. Ya. Ini adalah legenda NBA. Ya. Um, Nanti lo googling aja. Jadi waktu itu gue ngobrol kan, gue interview dia mau kan. Terus gue tanya sama dia, kok mau sih interview sama gue bukan siapa-siapa. Like, lu gak kenal gue dari Indonesia gitu kan. Dia bilang,
sama gue. Ini adalah pelajaran yang gue pegang sampai sekarang sih. Mau seberapa kecil pun followers lo, mau seberapa kecil pun subscribers lo on YouTube, gue tetap mau. Wow, ini nyinggung kita nih. Jadi Masih 3 angka. jadi ya itu sedikit background kenapa gue say yes juga kayak dan sekarang juga gue kalau diundang sama podcast manapun gue pasti akan bilang iya juga karena Thank you kok, appreciate it. ya sama-sama karena ya apa yang dikasih tahu sama Jamal Crawford itu true kayak lu nggak boleh sih taruh diri lu di atas siapa gitu. Jadi kayak semua sama sih. Jadi mau seberapa kecil pun subscriber lu, follower lu tetap harus memberikan jawaban dan juga masih mau untuk diinterview. Mungkin gara-gara lu datang itu jadi turning point kita kan, maksudnya buat kita jadi tetap jadi tangga naik ke atas. Amin. Semoga ya. Tapi kok sebenarnya kalau ngeliput kayak NBA players gitu, viewersnya pasti lebih gede nggak sih? Enggak juga sebenarnya. Oh nggak juga? Enggak juga. Nggak jaminan. Nggak jaminan karena ya penontonnya terbagi dua sih. Ada yang suka NBA, ada yang suka IBL, ada juga yang di tengah-tengah suka dua-duanya gitu. Iya. I see. Tapi kalau dilihat dari trennya setelah 7 tahun sekarang nge-YouTube, lebih banyak yang tertarik sama konten lokal. Karena Oh mungkin ya? konten lokal tuh susah dicari kali ya masih. Nggak banyak yang melakukan konten mengupload konten lokal ini. Mungkin ada seperti pemain cadangan, Ya. main basket, itu adalah ya mungkin cukup rajin untuk melakukan podcast gitu. Tapi selain itu sih masih susah ya mereka untuk cari konten lokal. Dan gue pun ada kepuasan sendiri saat gue bisa mengeluarkan konten lokal yang bagus dan Ya. juga orang Yang nungguin. fresh. Iya. Yeah, makes Orang nungguin itu bener satisfaction-nya sangat berbeda dengan gue kalau misalnya ketemu. Ya mungkin yang jamoran itu beda lah. Iya. Kalau ada lihat di Instagram gue Ada. tadi udah gak ada ya. Itu yang jamoran gue juga kaget reaksinya dia. Gue nanya grills-nya dia. Iya. Dan itu viral sampai 6 juta Lo lihat viewers. kemarin kan? Iya. Jadi itu di benak gue tuh itu gue wow banget gitu. Iya. Tapi ya udah selain itu biasa aja gitu karena menurut gue konten lokal ini lebih bermanfaat dan juga lebih baik yang nungguin. Lo mau nanya apa tadi satu lagi home and away? Asing dulu. Asing. Asing or lokal. Ini buat liga ya, bukan preseason ya? Oke, kenapa harus ada asing? Karena ya itu entertainment. Basketball is entertainment. Hiburan. Agree. Tapi buat basket Indonesianya, Bagus dong. Karena Jadi ngangkat kan? ngangkat. pemain lokalnya. Sekarang gini, kalau gue balikin ke lo. Iya. Ada seorang Jordan Adams. Ya. Ada seorang KJ McDaniels. Ya. Yang followers Instagram mungkin teman NBA-nya semua. Ya, itu. Dia ngepost tentang Indonesia. Dia ngepost tentang IBL. Dia bilang, wah gila gue happy banget main di IBL. Crowd-nya rame. Iya. It's a free promotion For Indonesian for basketball. Indonesian basketball. Iya. And tahu kedepannya bisa aja buat teman-temannya mungkin yang udah nggak main di NBA Iya. pengen main di sini. Lo main ke Indonesia. Main ke Indonesia aja. Di sini gajinya oke, fasilitasnya oke, lo di take care. Jadi jangan dilihat dari sisi negatif ya sih menurut gue. Mungkin orang bilang wah ini pemain lokal Minute minute play-nya jadi dikit dikit, ya. gini. At the end of the day apa sih yang kita mau nonton? We just want to watch some good basketball. Ya. Pemain terkenal kita pengen nonton. Justin Brownlee datang ke Indonesia. Ya. Kapan kita kepikiran kita bisa nonton Nonton. Justin Brownlee dengan harga 100.000 rupiah Iya. di lapangan? Nonton Artem. Nonton Iya, harga 200.000, 100.000 rupiah loh. Iya. Lo nggak perlu keluar negeri, lo nggak perlu Pemain Liga terbang. Eropa. Iya, gila. Jadi kita tuh blessed banget menurut gue dan juga respect banget kepada IBL dan juga ke Pak Junas Miradiarsyah yang menurut gue doing an amazing job. Kita bisa lihat progressnya, kita Iya, bisa lihat respect Pak Junas, improvementnya. IBL beberapa tahun terakhir ini dipegang sama dia. Jadi please jangan dilihat dari negatifnya, tapi lo lihat ini adalah sebuah opportunity dan juga kesempatan mungkin sekali seumur hidup. Ya. Kita nggak pernah tahu apakah Brownlee akan balik lagi next season. Ya. We don't know. Oke. Tapi itu adalah Michael Jordan. Michael Jordan Filipina. Filipin man. Gila. Home away series. Series itu sebenarnya untuk content creator itu lebih bagus ya. Karena kita bisa dapat 4 Iya. konten dalam satu hari. Lebih hemat. Lebih hemat juga, satu kota, satu hotel, satu pesawat aja udah. Home and away karena kita kalau industrinya mau maju, win at home ya. Bangun fanbase ya. Bangun fanbase untuk setiap tim. Dan menurut gue lebih seru kalau nontonnya. Kalau ngeliat misalkan ya kita ngomongin Brandon Francis lah. Ini kan orang yang paling sering bacot ya, sering trash Bandung. talk. Prawira Bandung. Kalau dia ke lapangannya Pelita Jaya waktu itu dia ngalahin Pelita Jaya, dia bisa trash talk dengan Iya. penonton tuh. Itu entertainment. Itu entertainment. Iya, Itu adalah part of the game dan juga part of entertainment. Jadi itu menurut gue lebih menghibur.
Kalau series itu kan semua fans nonton ya. Jadi kayak kurang gigit menurut gua gitu, kurang. Walaupun memang ada beberapa tim yang struggling untuk teriak mungkin, budget ya. Iya, mungkin untuk datengin penonton. Tapi itu adalah kebalik. Harus Kembali berangkat ke dari tim. situ ya kalau mau maju kayak. Yes, harus tim-tim itu harus lebih rajin mungkin promosiin timnya. Souvenir, ticketing. Souvenir, ticketing. I think gue masih berharap ini juga dari grup Discord gue, kita semua berharap ada season ticket untuk sebuah tim. Jadi misalkan, let's say, kemarin nggak ada ya? kayak belum ada deh. Buat home Prawira gitu satu season belum ada ya? Kayak belum ada deh. Kayak mereka masih jualnya kayak Ketengan. kayak dua. Misalkan biasanya back to back kan Iya. kalau home game kan. Mungkin jualnya cuma dua. Kemarin gitu. juga home-nya masih pindah-pindah. Iya, makanya ada tim yang home pindah-pindah Aduh kan. kacau tuh. Jadi iya banyak hal yang masih bisa diimprove pastinya dari IBL. Gue nggak bilang IBL udah perfect sekarang ini, pastinya ada beberapa sisi yang nanti Pak Junas pasti akan reevaluasi lagi. Tapi it's a good start, dan menurut gue udah sempat ngomong sih, dan ini sempat diprotes sama banyak orang. Tapi menurut gue adalah IBL itu kedepannya akan jadi top 5 league in Asia. Wow. Top 5 league in Asia ya, bukan kita ngomongin ngomongin Southeast Asia. Harusnya Iya. udah dong kok secara apa tadi, Asia atau Asia? Asia, kita ngomongin Oh, Asia, oke. Bukan Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara udah dong. Asia Tenggara top 2 easy. Iya, Filipina dan kita kan. Iya. Kalau gue sih bilang udah lebih bagus daripada PBA. Secara packaging. Secara packaging, Iya. secara penonton, Iya, secara crowd ya. crowd, secara social media semua udah lebih bagus sebenarnya. Tapi memang kalau kita ngomongin talent di Filipina Iya, beda. nggak habis-habis. Nggak habis habis Iya. di sana. Mungkin lo mau closing? Ya, mungkin pesan-pesan terakhir kali ya dari Koroki nih. Pesannya ini buat bos-bos Bos-bos apa Pemilik. nih? Pemilik klub basket. atau calon ketua Perbasi? Mau dibawa kemana nih basket Indonesia? Mohon jangan persulit hidup saya. Please kalau timnya boleh diliput. Boleh all access tuh. Boleh all access. Emang sekarang banyak yang nggak boleh kok. Ada beberapa yang kadang-kadang sulit sih untuk soalnya mintain akses. dia suka ini Rin, dibilangin bocorin berita tim katanya. Iya. Suka dibilang bocorin berita tim, tapi ada kan semua pelatih kan juga beda-beda ya. Gue juga respect lah dengan decision semua pelatih. Ada pelatih yang mungkin nggak mau nih ada wartawan yang dateng atau media atau Oke. content creator yang dateng saat lagi latihan gitu. Sebenarnya kan kalau di NBA itu lazim ya. Setelah latihan itu ada sesi mungkin 10 menit untuk media masuk atau ada content creator masuk. Itu sebenarnya kan prosedurnya seperti itu. Bagus juga dong buat mereka harusnya. Cuma kan kalau di Buat Indonesia publikasi. itu kan wartawannya nggak selalu ngeliput basket ya. Jadi mungkin yang datang cuma gue doang gitu, cuma sendiri gitu yang datang ke latihan gitu. Paham. Iya. Jadi mungkin juga mereka kayak, aduh cuma Hatu mau ngapain gitu, gue ngadain gini-gini gitu kan. Tapi ya ada beberapa tim tapi yang baik juga. Ada beberapa tim yang kayak Rocky mau datang, WA aja. Nanti di Bandung kan? Ini ordal. Kalau itu gue beruntung lah. Gue beruntung dengan Coach David Singleton itu kita punya relationship yang cukup oke. Jadi gue mau stay di latihan pun dia udah percaya. Ya, tapi kan lo pernah dimarahin kemarin season kemarin katanya. Oh gara-gara beritanya itu bukan gue tapi yang bocorin. Manny Suarez itu bukan gue. Kita nggak tahu kenapa dia pikir gue. Tapi udah aman. Jadi emangnya sebenarnya ada trust itu tinggi, harus di earn juga sih. Yeah. Nggak semua coach takutnya direkam playnya, takutnya Rocky Bocorin ntar strategi. bocorin sana sini gitu playnya, strateginya gitu kan. Yeah. Sebenarnya kan enggak, itu kan juga etika kan. Kita tahu etika dan juga itu professionalism kita juga lah. Jadi Coach Dave itu udah 2-3 kali membiarkan gue di latihannya dia, dan dia Di bisa open lihat. aja tuh. Open. Lo open cam juga? Lo rekam gitu? Nggak apa-apa? Ada beberapa yang gue rekam tapi gue ngerekamnya tahu lah Iya, rekamnya iya. bagian mana lah, rekamnya misalkan lagi mereka bercanda-bercanda Iya, iya. ataupun mereka cuma lagi nembak-nembak doang gitu. Oke. Jadi bisa drill lah, Iya. bukan play. Nggak ada patternnya gitu. Iya, kalau ada patternnya lu udah bisa lihat, gue pasti taruh kamera gue di Iya. di bench lah. Jadi beruntung lah ada beberapa pelatih, beberapa tim yang memang sangat baik juga sih untuk open kepada gue, karena back again gue selalu bilang bahwa konten ini nggak untuk gue. Konten ini adalah untuk tim kalian, untuk kalian mau cerita apa, untuk kalian mau even kalian mau keluarin naratif apa juga open banget channel gue gitu loh. Yeah. Mau keluarin naratif ini, mau kasih gosip ini, gosip itu bebas. Jadi I'm just here. Channel ini punya semua platformnya. Silakan kalau kalian mau
kontak gue, mau podcast pemainnya, mau podcast, mau apa, Oke. for free, I don't charge. Oke deh. Thank you, Ko Rocky, Thank you. for Thank you so coming. much. Thank you so much sudah bisa membagikan cerita. Sukses buat YouTube-nya. Amin. Membership-nya gue doain ya 2.000, 3.000 lah. Amin. Kalau 3.000 sih, gue mau 1.200 saya susah banget. Sukses terus ya, mudah-mudahan season depan lebih diapresiasi lagi sih harapan gue. Amin. Oleh- Very excited untuk musim depan dan semoga bisa terus. Katanya mau jadi komentator IBL ya? Ya udah nggak usah dijawab. Last question, beneran last question. Ini gue beneran mau tanya, berandai-andai lagi. Ini lu jawab cepat aja ya. Kalau kemarin Ko Rocky pelatihnya Satria Muda, sisa 7 menit, leading 7 poin. Poin guard utama lo sakit pinggang. Terus lo sub dong. Ada pilihannya, ada Anthony Erga, ada Cal Gloria, ada Mario Davidson. Siapa yang lu pilih? Yang lu masukin? Itu aja. Anthony Erga. Oke. Thank you. Bye. Thank you.